Alhamdulillah hadir tadi mantan Bupati Sukabumi Pak Sukma, mantan Wali Kota Sukabumi Pak Fahmi, juga ada mantan Wali Kota Pak Udin Koswara. Jadi para tokoh hadir semua tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan demikian apa yang kita targetkan, yang kita harapkan di Kota Kabupaten Sukabumi ya bisa terwujud karena banyak dukungan dari para tokoh. Ya, alhamdulillah hari ini saya diundang oleh Pak Patah ya dengan Pak Sodikin. Kebetulan ada kampanye rapat terbatas nanti siang di Gor Cisaat. Ya. Dan hari ini pagi ini ada silaturahmi tokoh ya. Memang kita biasakan sebelum siang melaksanakan kampanye rapat terbatas atau kampanye rapat umum, pagi-pagi kita ketemu dengan para tokoh sekarang di Kota Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah hadir tadi mantan Bupati Sukabumi Pak Sukma, mantan Wali Kota Sukabumi Pak Fahmi, juga ada mantan Wali Kota Pak Udin Koswara. Jadi para tokoh hadir semua tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan demikian apa yang kita targetkan, yang kita harapkan di Kota Kabupaten Sukabumi ya bisa terwujud karena banyak dukungan dari para tokoh. Aspirasi apa sih yang banyak disampaikan tokoh-tokoh untuk PKS sendiri? Ya, seputar pemenangan Pak Anies ya, kebanyakan di hari-hari terakhir, masukan-masukan ya, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, tapi insya Allah dengan semangat ya dari semua pihak, dari tokoh, mudah-mudahan yang sudah kita targetkan, baik pemenangan Pak Anies ataupun pemenang PKS bisa kita laksanakan insya Allah. Pak, berbicara tentang Sukabumi, ini kan salah satu daerah yang cukup krusial juga, bisa dibilang juga banyak permasalahan-permasalahan yang sangat berdampak juga untuk perkembangan Jawa Barat maupun juga Indonesia nih Pak. Salah satunya permasalahan pernikahan usia anak Pak. Sukabumi dan beberapa daerah yang cukup sulit terjangkau dari pusat pemerintahan Jawa Barat ini menjadi daerah yang cukup banyak juga masalah pernikahan di usia anak nih Pak. Nah ini menurut pandangan Pak Rudi sendiri seperti apa sih nih Pak? Apakah memang regulasinya ini sudah tepat? Karena kan awal 19 tahun sudah dinaikkan jadi 21 tahun. Atau apa yang perlu dilakukan agar pernikahan di usia anak ini bisa semakin ditekan ini? Ya, tadi juga ada pertanyaan kaitan dengan 40 kota ya yang akan dikembangkan. Apakah kota Sukabumi masuk ya? Ya kita akan usulkan nanti. Mudah-mudahan Pak Anies terpilih jadi presiden ya. Dan saya kira Sukabumi di bawah kepemimpinan Pak Fahmi ya sudah banyak kemajuan yang dicapai ya, dan itu juga terkait dengan tadi persoalan pernikahan pada usia dini begitu ya. Tentu dengan meningkatnya status pendidikan, meningkatnya status sosial, meningkatnya status ekonomi gitu ya. Apa yang diharapkan bahwa pernikahan itu di usia yang sudah dewasa, layak secara kesehatan, secara biologis dengan undang-undang itu bisa tercapai. Biasanya pernikahan usia dini itu karena faktor ekonomi gitu ya, karena sudah putus sekolah gitu ya, daripada lama-lama yang sudah dinikahkan. Padahal mungkin secara usia belum siap ya, pekerjaan juga belum siap. Nah ini yang kita harapkan, jadi aspek ini kompleks ya, karena termasuk aspek sosial, sehingga pendekatannya juga harus dari berbagai sisi, dari sisi ekonomi, pendidikan, ya, kesehatan ya, dengan kampanye, dengan sosialisasi, mudah-mudahan bisa kita tingkatkan terus. Pak, ini kan juga melihat target yang dicanangkan oleh Pak Presiden 2024 untuk stunting turun 14%. Tapi nyatanya ini angkanya masih cukup tinggi juga Pak sampai sekarang. Nah, menurut pandangan Pak Haru, apa sih Pak yang perlu dibenahi sebenarnya Pak dari upaya baik yang ingin dicapai oleh Pak Presiden Pak? Ya, saya kira stunting ini kan masalah yang kompleks tadi saya katakan ya, bahwa tidak hanya satu aspek ya, aspek pendidikan untuk usia menikah ya, karena kan stunting itu dimulai dari ibunya ya, apakah ibunya sehat gitu ya, kemudian asupan gizinya cukup. Kalau ibunya asupan gizinya sehat cukup, artinya kondisi ekonominya juga memadai, kemudian pemahamannya cukup tentang ilmu gizi begitu kan,
Karena kadang-kadang bukan karena nggak ada uang, cuma pola makannya gitu ya. Misalnya makan nasi ditambah mie gitu ya, tambah kerupuk kan ya enak ya, tapi nggak ada gizinya gitu kan. Itu yang sebetulnya bisa disiasati kalau yang bersangkutan calon ibu ya, kemudian suaminya gitu ya, katakanlah pasangan muda, berpenghasilan cukup, berwawasan cukup ya, layak ya, sehat makanannya, tempat tinggalnya. Insya Allah generasi yang akan dilahirkannya juga akan generasi unggul begitu. Orang banyak beranggapan gizi seimbang itu mahal, Pak. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan gizi seimbang itu harganya murah atau mahal sih, Pak? Ya saya kira kita memang punya kewajiban ya untuk mensejahterakan rakyat ya, artinya pangan itu, kebutuhan pokok itu terjangkau. Ya petani punya nilai tukar yang tinggi, artinya dia produksi pertanian, peternakan, dia untung, dia semangat ya menjadi petani, menjadi peternak, menjadi nelayan. Itu kan salah satu aspek penting. Tapi keterima oleh konsumen juga mampu gitu, daya belinya juga cukup. Ya, jadi saya kira itu yang harus kita upayakan semua. Nilai tukar petani, nelayan, peternak juga harus cukup. Kemudian juga daya beli dari masyarakat juga tinggi, ya, daya distribusinya bisa efisien, ya, sehingga harganya terjangkau. Dan kemudian dari situ akhirnya pola makannya akan seimbang, ya, antara karbohidrat, protein, ya, vitamin. Maka insya Allah saya kira masyarakat akan sehat, kuat, cerdas, bangsanya maju begitu. Dan itulah yang menjadi program kerja konsentrasi PKS melalui program kerjanya saat ini. Iya, itu yang terus kita perjuangkan dan kita sama ya dengan Pak Anies. Jadi ya alhamdulillah kita kampanyenya sekalian ya, kampanye Pak Anies, kampanye PKS ya, itu yang kita usung agendanya sama. Atau belum, Pak? Sambil-sambil.